pagi ini kita coba keliling Summarecon dan di sini kita lihat ada beberapa kon. Jadi ada Bekasi Marathon dari Stadion Bekasi masuk Summarecon balik lagi ke Bekasi Barat. Ini ada marshal-marshalnya. Halo Om, pagi Om. Ini ada beberapa fotografer dari CEO. Ada marshal lagi. Halo Mbak. Jadi jalannya terbagi beberapa di kon dan khusus untuk pelari yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan khusus untuk kendaraan umum. Sepeda, mobil sebelah kanan. Nah, ini kita lihat ada salah seorang pelari. Ayo semangat. Ada pacer. Banyak banget pacernya. Pacer berapa nih, teman-teman? 7, kita di PS7. 2 jam 30. 2 jam 30. CEO Runners ya. Ayo, halo. Ramai banget. Kota Summarecon Bekasi, semua dikasih kon, kerjasama yang bagus, luar biasa. Ayo semangat, ayo semangat. Nah, ini ada peserta berikutnya. Ini juga ada peserta yang baru lewat. Ya, semangat Mbak. Di situ ada water station. Di sini ada tempat sampah. Jadi supaya sampahnya tidak berserakan. Ini dari Pokari. Water stationnya dari Pokari. Minumannya ada air mineral. Ada isotonik. Wah, mantap nih tim Pokari. Halo. Ya. Yuk. Nah, ini tim backup. Nah, ini kita lihat pelari, salah satu pelari yang masih segar kelihatannya, langkahnya masih belum loyo. Masih semangat. Nah, kilometer berapa sih sini? Kita lihat dulu, teman-teman. Oh, sepatunya dicopot. Oh, robek. Aduh, semangat Mas. Sepatunya robek dan dia akhirnya memakai kaos kaki. Nah, ini satu lagi pelari. Jadi jalanan ini dibagi dua dengan porsi kecilnya untuk pelari. Ayo Om, semangat Om. Ayo Pak. Gas. Yes. Masih ngegas larinya. Jadi ini dibagi dua. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 lajur. 1 lajur untuk pelari, 3 lajur untuk kendaraan umum dan sepeda umum. Jadi cukup baik pembagiannya dan tidak merepotkan pengguna jalan lain, bisa saling berbagi. So far, melihat dari kondisinya. Ayo Om, semangat. Ayo, Wahyu. Yang lain mana? Di belakang kayaknya. Ini apa, FM HM? 10K. Hah? 10K? Oh, nggak tahu. Oh, lo nggak ikut? Oh, ya nggak pakai bib ya? Sepertinya dikawal. Ayo Om, semangat Om. Dari CEO Runners. Jadi di sini ternyata juga banyak pelari-pelari non race gitu yang ikut menemani, dan ini bagus gitu. Jadi kebetulan race ini nggak begitu banyak pesertanya, dan tapi jalurnya juga cukup lebar.
membuat teman-teman dari yang biasa lari di sini jadi ikut menyemangati gitu, jadi ikut menambah semangat pelari yang sedang race gitu ya. Ayo Mbak, ayo Mas, semangat, yuk. Nah, itu tadi seperti kita lihat, yang satu itu bukan pelari resmi race, tapi hanya menemani temannya. Ya, Mas dari official Pokarinya menyemangati teman-teman. Nah, ketemu lagi ini dengan yang tadi setelah mengelilingi mall. Ayo Mas. Kita sekarang menelusuri rutenya. Ayo. Kita agak berbeda sedikit karena kita hanya melakukan liputan resmi. Jadi di sisi sini akan mengelilingi mall. Kalau dilihat rutenya enak banget ya. Jadi sepi gitu, cenderung sepi. Tidak bentrok sama. Nah, ini ada pelanggaran. Ada pelanggaran. Ada begitu arah Ojekers. Oh, kayaknya tuh. Nah, ini ada pelari foto. Artinya sudah lelah masnya. Nah, ini kita masuk bagian depan dari mall, jadi mirip juga ya. Juga tetap bagi satu jalur. Nah, cuman ini ada cone yang agak tinggi ya. Kendaraan apa gitu. So far kelihatannya cukup bagus penyelenggaraannya, tapi tidak ada kayak yang bertumpuk atau kemacetan. Nah, itu penting. Jadi Sumarekon ini salah satu tempat paling menarik, paling nyaman untuk jogging atau untuk lari. Itu salah satunya di Sumarekon Bekasi ini, karena memiliki jalur yang lebar, sehingga kalau dibuat event seperti ini sudah sangat-sangat memadai ya. Jadi si event seperti ini sudah berapa kali ya? Sudah 3 kali, diadakan. Kalau nggak salah dulu ada Nutrilite, terus ada, saya lupa satu lagi apa gitu. Kalau nggak salah satu lagi Sumarekon Run dari yang Sumarekon ya. Nah, itu ya, terlihat tadi banyak sekali fotografer profesional yang membuat atau maksudnya mengabadikan para pelari. Ada beberapa fotografer yang memang
dibayar dan inikan oleh panitia ya. Namun ada beberapa yang tidak yang swadaya. Extraordinary Jakarta Runners. Pace berapa ini? 8 ya? Apa 7 ya? Ya, 30. 8. 7.30. Ayo Mas Ade, semangat Mas Ade. 7.30 HM. Setelah tadi kita lanjut lagi. Ayo semangat. Kita lanjut lagi ke rute arah finish. Di depan ada PLDB. Ayo PLDB. Nah, ini ada beberapa pelari setelah dari water station ngegas lagi. Ayo Om. Wah, masih semangat nih. Ayo Om. Semangat, masih semangat ini. Michael. PLDB. Masih semangat. Ayo, semangat. Ayo Bang. Ayo Kang, semangat Kang. Ayo. Nah, ini terus. Pacer 7.30 HM. Yo, semangat. Terakhir, yo, semangat yuk. Ke kanan. Ya, Om, waduh. Nah, di situ tadi ada sensor untuk memastikan kalau memang dia cheating, mereka benar-benar lewat sesuai rutenya gitu, tidak potong. Karena dalam sebuah maraton itu kadang ada jalan yang kita berputar gitu. Nah, itu ketika berputar itu kita membuat kita itu bisa memotong gitu di satu titik tanpa harus melintasi area perputaran dulu. Jadi misalnya putar baliknya di 200 meter atau 500 meter atau 1 kilometer di depan. Nah, kita nggak usah putar balik di depan, tapi langsung nyebrang ke sisi yang berlawanan. Nah, ini membuat catatan waktu kita menjadi lebih cepat. Jadi biasanya di area putar balik itu dipasang alat pemantau sensor yang akan menyensor bipnya gitu. Bip itu adalah nomor dada. Nah, di nomor dada itu di baliknya itu ada sensor. Nah, ini kalau sudah
sepertinya udah agak-agak lemes-lemes gimana gitu ya. Udah ada terlihat kelelahan, terus keringatnya udah bikin basah bajunya udah basah banget gitu. Nah ini tanda-tandanya udah memasuki kilometer terakhir. Nah ini agak sepi di sini. Jadi ini adalah event maraton mungkin yang pertama gitu ya di Jabodetabek atau mungkin di Pulau Jawa gitu atau di Indonesia gitu. Ini ada maraton pertama yang offline atau mungkin salah satu maraton pertama yang offline setelah pandemi. Jadi sebenarnya acaranya bagus gitu ya, cuman karena dekat dengan situasi level PPKM, sebulan sebelum ini level PPKM sempat ke level 3 atau 4 gitu Jabodetabek. Jadi mungkin antusiasmenya berkurang gitu. Di samping itu juga memang ini pendaftarannya sudah lama, jadi mungkin orang masih berpikir gitu apakah mau daftar atau enggak, karena situasi kan masih cenderung belum pasti ya di negara kita ini terkait dengan pandemi. Tapi tidak apa-apa, tetap terlihat antusiasme para peserta cukup menggembirakan. Kalau kita lihat mulai dari kepadatan karena memang jembatan ini tidak selebar jalan Sumarekon ya. Jadi terjadi kepadatan. Nah ini bisa dibilang terjal banget. Ini bisa dibilang terjal banget. Beberapa pelari memilih jalan untuk menghemat tenaganya. Ini sudah memasuki jembatan Sumarekon. Di sini pun ditaruh kon-kon gitu ya, untuk membagi antara pelari dengan pengendara. Nah kalau kita lihat beberapa pelari memilih untuk berjalan saja karena memang satu udah panas, kedua ini memang tanjakannya lumayan menguras tenaga. Jadi didukung jalan supaya menghemat tenaga, tidak usah membuang dua kali tenaga yang hasil tenaga yang berlipat dengan memaksakan untuk berlari di area yang menanjak. Nah itu puncaknya, nanti setelah itu turun. Kalau nanti sampai ke Bekasi Barat tol, lalu balik lagi ke stadion. Ada salah satu pelari, kita lihat sendirian. Ayo mas! Memang salah satu yang kurang menyenangkannya itu kalau misalnya maraton tidak banyak pesertanya itu adalah
semangatnya agak berkurang gitu. Euforia race-nya itu tidak sebaik kalau misalnya eventnya rame gitu. Kalau eventnya rame, ya menyenangkan karena ketika kita agak lelah, agak capek, ketemu orang yang sama-sama capek, jadi semangat lagi. Bisa ada teman ngobrol, bisa ada teman istilahnya ngejokes gitu. Nah itu cukup menyenangkan sebenarnya dari sebuah race offline. Nah ini kondisi posisi finish line. Jadi finish di dalam sini. Sedang pada beristirahat teman-teman semua dari berbagai komunitas. Nah ini pakai baju race ya, warna biru. Ada banyak yang sudah mulai nggak kenal. Seru sih, setelah finish kita duduk di sini terus cukup lega juga, adem gitu. Nah ini ada kopral luar biasa, ada Mbak Elpis. Yang lain mana nih? Tadi ada Ade tadi. Ada Ade sama Kot Hadi tadi. Udah pada balik. HM. Tadi 5, saya 10 ke aja. 10 aja. Berapa waktu? 40 menit? 50. Hah? 50. Wah, Iya, masa 50 menit. pelari senior masih 80. Masih senior masih. Jadi ini adalah senior saya di EJR Runners. Jadi beliau ini sudah lari dari 2008. Tapi nggak kurus-kurus gitu, malah tambah gemuk. Terakhir ketemu lebih kurus. Alhamdulillah, manusia aja lah. Mantap, Masya Allah, tabarakallah. Nah ini Mbak Elpis. Mbak Elpis berapa kilo Mbak Elpis? 10 kilo dengan catatan waktu target 159. 159. Dicapai dengan 1 jam 59. Target dicapai Cepet juga ya? dengan 1 jam 49. Masya Allah. Cut off time-nya 2 jam. 2 jam. Jadi dapat. Terus gimana pengalaman di Bekasi? Enak apa enggak? Steril atau gimana gitu? Kalau dibilang steril kurang lebih sama lah dengan daerah lain. Gitu kita harus berbagi dengan mobil-mobil. Tapi enaknya di sini marshal-nya banyak. Banyak ya? Dibandingin pelarinya, jadi lebih secure. Lebih rapi juga berarti ya? Water station aman? Water stationnya ada satu ya di kilometer 5. 5? Lalu Cuma satu ya? Cuma satu di Yang pas kilometer di 5. mall itu ya? Tapi kita dari start sudah Bawain? dibekali Oke. sweat 1 botol. Oke. Berarti larinya sambil bawa botol Sambil gitu? bawa botol. Oke. Tapi itu memang opsional sih ya. Jadi dibekali tapi tidak wajib dibawa. Berarti untuk 10 kilo water station di kilometer 5 sebenarnya cukup ya? Cukup, karena ya itu dibekali. Iya. Terus pelang apa sih istilahnya itu? Signboard gitu. Signboardnya tidak per kilometer kalau nggak salah ya, cuman per berapa kilometer. Terus tadi ada pelari HM yang sempat kebingungan di putaran mana itu lurus apa belok gitu? Lurus atau belok, karena iya. memang untuk yang itu kayaknya pas di abis water station ya? Iya, di water station. Nah, dia harus teriak ke salah satu marshal, HM kemana? Iya. Tapi, cuman kan masalahnya HM kemana, tapi dia udah kilometer berapa gitu kan? Iya. Jadi diarahkan HM 10K ke kiri, ke kiri. HM 10K ke kiri. Jadi itu aja sih yang menjadi perhatian pas
selama race di Not Bekasi. kecil lah ya, bukan not Bekasi. besar ya, hanya kecil ya. Karena hampir di semua race pasti ada kejadian yang Ada kejadian. yang pelarinya bingung mau kemana gitu. Iya. Cuman Cuman Marshallnya di situ cuman berapa ya? Satu kalau nggak salah satu dan dia harus mengarahkan ke kanan dan ke kiri gitu jadi oh iya. nah gitu kan. Tapi dia susah juga kan, maksudnya ini orang udah berapa kilometer ke berapa baru muter atau lurus iya, kan itu gitu. memang harus dilalui. Iya. Jadi yang terlalu yang dibilang kelebihan tuh justru yang di dekat water station. Dekat water station ya. Ya. Sukses Mbak El. Keren. Kayak latihannya udah mantep nih. Jadi waktunya bisa lebih cepat daripada yang ini kita mulai direncanakan. lagi dari awal. Dari awal. Jadi kita mulai lagi dari awal, mulai dari nol lagi. Karena selama pandemi itu berlari keluar itu kok parno ya. Iya. 3 tahun ya. Walaupun 3 tahun nggak off banget, on off, tapi kan tetap aja pengaruh ya. Iya. Biasanya kita rutin, tapi ini malah banyakan mager gitu. Iya benar. Banyak lah alasan walaupun tidak harus menjadi alasan. Ya. Di satu sisi lagi juga memang jadi komunitas lari itu cenderung pada nggak lari kan. Iya. Jadi karena teman-teman kita nggak lari, kita semangat larinya juga agak berkurang kan gitu kan. Memang dari dulu kita kan lari karena salah satu yang membuat memotivasi kita lari teman-teman juga gitu kan. Komunitas juga. Jadi kita Misalnya selama pandemi ya ditekankan untuk strength training aja. iya. Lebih banyak. Tapi nggak semua orang bisa memotivasi dirinya sendiri. Jadinya on off. Belum lagi kalau udah lagi semangat training, terus tiba-tiba kena. Jadi istirahat dari nol lagi. Nah ini Om Ade nih, Halo. yang tadi ketemu beberapa kali di lintasan. Thank you. Waduh, Wah keren rasanya. waktunya berapa? 250 tadi sih. 2.50. Oh, HM kan? HM. Iya. Sesuai target lah. Sudah target. Penting aman lari tadi. Amin. Nggak ada cedera atau apa? Tadi apa ya? Berarti tadi kan pacer 7.30 ya kalau nggak salah ya? 745 hampir 8 gitu. Hampir 8, 7.45. 8 gitu. Iya. 3 kilo pertama aja, habis itu silakan sampai ketemu di finish. Aku sih emang sengaja dari awal sampai selesai sih emang mau ikut pacer. Alhamdulillah selesai. Iya. Maksudnya memang dalam rangka maintenance kan, maksudnya bukan Endurance mau aja. ngegas gitu, pembuktian gitu, bukan ya. Daripada cedera ya, lagi latihan cedera, drop lagi. Soalnya kan waktunya panjang, HM itu lumayan panjang kan. Iya. Kita bukan buat ngejar kenceng-kenceng lah, cuma kan sih nggak ada target juga bisa. Iya. Apalagi kan sekarang pandemi kan, latihannya berantakan. Benar. Itu Udah susah. Bisa konstan HM pun udah istilahnya alhamdulillah gitu ya, maksudnya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita bisa HM sering-sering tiap minggu atau apa, Long run gitu Ini kan. aja seminggu Kalau aja. sekarang boro-boro gitu. Niatin keja 3 kilo udah ketemu Indomaret berhenti. Ini medalnya bagus nih. Medalnya bagus. Dari mana apa? Oh metal ya. Nah ini teman-teman, medal HM ya. Jadi ada gambar stadion, tulisan finisher, sama ada gambar ini apa, Louvre nya Bekasi yang kebalik. Terus ada di baliknya ada gambar jembatan Bekasi, jembatan Sumarekon, flyover betul. Kalau anak gua bilang ini jembatan tulang dino, ini kayak tulang dino. Iya. Terus sama ini Kalau HM tuh kita lewatin 4 kali. kalau HM 4 kali. Ya. Karena kan 2 Oh iya ya, pergi pulang ya. Dikali 2 ya. Iya. Ini ada gedung-gedung, 4 tanjakan lah. tanjakan. Keren sih, ini ada cewek, cowok, jadi ini semua ikut. Ini ada tulisan 21K. Oke.
Thank you Mas, keren bisa lihat medali ini. Dijual nggak? Kalau ini yang 10K? Yang 10K, 10K silver ya? Iya silver. Desainnya kurang lebih sama. 5K nggak ada ya? 5K, 4 Adi. Oh tadi ya. Jadi ini nanti teman-teman kalau berminat bisa menghubungi Mbak Elpis ya. Nanti IG-nya LPAC, nanti dia dilelang starting 50 juta ya. Indra Kens mungkin mau ya, Indra Kens terus. Ini masnya nih. Nah ini masnya. Nah ini mungkin dan apa Doni Salmanan. Boleh, Nah boleh. ini DM aja ya? 2 miliar DM aja ya. DM ke ade.trim ya. Ade.trim ya. Siap. Di bid ya. Reza Arab. Di tag. Target. Guys, Norman suhu saya berapa? 80 kilo, 80 menit. 80 menit betul. 120 10 kilo lebih ya malah ya. 167 1067. Ya, biasanya ada bonus. Ada bonus. Biasanya ada bonus kita. Ya, bonusnya berkah insyaallah. Finisher. Oh, untuk HM dapat kaos finisher. Wah, keren nih Pak kaosnya. Dari 3G ya? Apa dari mana? Golf. Golf. Oh. Golf. Nah, ini ada brand apa? Ada sponsornya. Ini kita lihat ada sponsornya CEO Runner sebagai panitia utama, ada apa? Federasi Lari, ada Kota Bekasi, Pokari, Golf. Oke, keren. Primaya. Keren Om Ade. Ini juga dilelang nih, diam aja ya. Dilelang ini ukuran apa? Size apa? CSM. Size M? M-nya M Asian. M Asia. Ini bagus nih. Kayak kulit kanguru. Nanti DM Om Ade ya, ade.trim. Sip. Jangan lupa subscribe channel saya. Oke. Like. Jangan lupa subscribe channelnya Om DP ya. Siap. Dupeti Daily. Jadi sekian aja liputan kita teman-teman kali ini mengenai Bekasi Marathon 2022 yang sebenarnya rencananya memang Bekasi Marathon, tapi pada kenyataannya ketika pelaksanaannya hanya mendapatkan izin half marathon, jadi Bekasi half marathon. Eventnya cukup sukses, cukup menyenangkan, dan kalau kita lihat juga rapi. Memang ada beberapa not-not kecil, tapi itu bukan hal yang terlalu bermasalah gitu. Tetap bisa dibilang event ini sukses. Patut diacungin jempol, terutama untuk beberapa sponsor dan paling utamanya terhadap CEO Runners selaku penyelenggara utama, panitia, dan mereka juga menurunkan banyak personilnya untuk kesuksesan acara ini, seperti Marshall untuk juga pacer dan bertugas di water station, di venue, dan beberapa tempat lainnya. Cukup sukses. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya.